Pagi ini saya ada bocoran tentang uang kadedeh dari Gubernur Jawa Barat. Uangnya berasal dari mana? Nah, ini saya dapat info langsung dari seorang wartawan senior yang dicek oleh Ordal BJB. Ternyata aneh ya, ada jual dedet sapi katanya. Yang mana sapinya belum ada juga ya, katanya sapinya masih di kandangnya. Berapa puluh sapi ini ya yang dijual ke BJB dan BJB bingung. Nah ini chatnya, saya bacakan saja ya. Pak Tatang, saya mau berbagi info soal Jabar 1 yang kelihatannya heroik berbagi uang kadede untuk Persib Bandung beberapa hari lalu sebesar Rp 1M yang kata bohongnya katanya berasal dari jual sapi-sapinya. Nah lo, lanjut ya. Sesuai info internal yang saya terima, uang sebesar 1M itu confirm berasal dari uang Bank BJB dengan Jabar 1 ngadedeken ke BJB seakan-akan BJB beli sapi dari Jabar 1. Yang sampai sekarang BJB bingung bagaimana konstruksi pembukuan keluarnya uang yang dibakar pasar Jabar 1 dengan uang yang sudah keluar dari BJB sebesar 1M. Wih, ngeri. Yang seolah-olah Jabar 1 sebagai hero untuk uang kadede ke Persib. BJB bingung mau bagaimana jual dan bukukan penerimaan sapi tersebut. Inilah liciknya Jabar 1, Pak. Jangan pernah percaya sama Jabar 1 yang tukang bohong dan hanya untuk pencitraan saja, Pak. Kalau lihat tayangan YouTube saya, TikTok saya, di situ sudah sangat terbuka kok. Uangnya itu diambil dari BJB, nilai yang diambil di BJB 800 dari tabungan yang ada di BJB, tabungannya tabungan Deddy Mulyadi. Tabungan itu diisi dalam setiap waktu berdasarkan penghasilan yang saya miliki, dan saya juga memasukkan hasil penjualan sapi ke rekening yang saya miliki. Dan sapinya dijual pada siapa? Ya pada banyak orang yang membeli sapi dan saya. Dan saya mengambilnya 800 juta untuk diberikan bonus kepada Persib Bandung. 200 juta bersumber dari uang yang saya bawa dari rumah, semuanya 1 miliar. Kenapa sih saya tayangkan waktu itu? Ya ini tujuannya untuk tidak menjadi fitnah, jadi orang membuat berita-berita hoax, berita bohong, menyesatkan tujuan tertentu. Setelah ditayangin terbuka saja masih ada yang dipelintir-pelintir, masih ada yang buat berita bohong, isu-isu yang menyesatkan. Nah kalau kemudian dituduh bahwa uangnya itu bersumber dari BJB jual dedet sapi, ya dicek saja nanti saya lihat di rekening saya. Ada nggak uang yang masuk 1 miliar dari BJB hasil jual dedet sapi? Gampang itu ya. Untuk itu saya ucapkan terima kasih, dan saya melihat sih bahwa hampir 99 warganet tidak mempercayai tayangan atau berita bohong tersebut. Semoga yang membuat berita bohong ini segera disadarkan, dan saya memaafkan karena itu pekerjaannya tiap hari. Jadi kalau tidak membuat berita menyerang saya mungkin kehilangan pekerjaan. Saya mendapati informasi. Ternyata informasi ini adalah bocoran dari seorang ordal petinggi ya di BJB. Saya pikir ini adalah satu kerumitan, satu kecemasan, satu kekhawatiran BJB. Saya informasinya hanya demikian. Ya, mau itu siapapun, menurut teman saya Pak Haji Herman, menurut teman, dia memaparkan BJB itu kerap kali diminta uang oleh Deddy Mulyadi. Dia minta uang ke bank. BJB ini kan milik Provinsi Jawa Barat. Para petinggi BJB ini bingung mau memasukkan ke klausul mana laporannya, ke pos mana. Saya pikir ini kecemasan ini wajar. Sebab apa? Kita tahu per 5 tahunan ini BJB selalu menjadi masalah. Termasuk yang terakhir Ridwan Kamil. Kita tahu, saya cek, saya tracking bahwa yang melaporkan ini juga namanya identik sekali. Seorang pejabat di BJB, tapi di situ Biro Hukum kalau nggak salah. Namanya Boy Sandi Sudrajat. Atas dasar laporannya konten saya yang memaparkan tentang kekisruhan di BJB. Mengedarkan berita hoax lah ya. Saya tidak pernah berurusan dengan seseorang yang namanya Boy Sandi Sudrajat. Saya tahu setelah saya tracking. Yang identik dengan pertanyaan ini, ya tentang BJB dan gubernur, ternyata yang keluar Boy Sandi Sudrajat di berita-berita sedang berurusan dengan KPK. Ya itu asumsi mereka boleh-boleh saja. Ya,
asumsi bagi saya. Mengasumsikan saya ini begini begitu ya silakan. Tapi saya juga punya alasan, punya data, punya juga bukti, yaitu bukti di WA. Oke. Tapi Kang, ini jujur Kang ya. Saya tahu kenapa Akang dipanggil ke Polda. Oke. Punten ya. Hmm. Akang teh pika sebeleun. Nah, mewakili banget ini pertanyaannya nih. Ya saya pika sebelan bagi siapa sih? Saya kan ke gubernur, saya kan ke lembaga pemerintah. Kang, banyak orang yang nggak suka sama Akang teh. Saya kan, mohon maaf, emang saya harus disukai orang gitu. Saya betul, saya tukang nyari masalah, tapi masalah di pemerintahan yang harus saya perbaiki. Ya, soal saya tidak disepakati oleh orang pemuja-pemuja Deddy Mulyadi atau KDM, itu urusan mereka. Ya, suka-suka mereka. Masalahnya banyak orang juga benci sama Akang. Benci kenapa? Ya tadi kan, orang kerja bener-bener, ya, jalan di aspal, lucir. Dalam konten, ya. Saya paham lah, mereka memang pemuja. Mereka hanya merasa bahwa saya benci. Gitu. Kebencian apa yang dia lihat? Soal kebencian itu ada di dalam hati, ya. Tapi apa yang saya paparkan itu substansial. Ada hal yang memang bermasalah. Saya ada pengusaha besar yang sekarang menjabat juga gubernur. Itu ada namanya Ibu Seril. Serli namanya Ibu Serli. Di Sulawesi Ya. Utara. Dia pengusaha besar, ya, bukan politisi. Jadi Mulyadi ini kan politisi, ya. Dia pengusaha besar, dia tidak boleh itu. Usahanya dia jalankan lagi. Karena rawan. Ya. Bisa jadi konflik interest. Oke. Nah, ini Deddy Mulyadi jual sapi ke orang BJB sesuai dengan yang dilaporkan itu. Mohon maaf, Deddy Mulyadi ini kan pejabat. Kalau dia nawarin ke misalnya ya ke salah satu pejabat di bawah dia, gimana mau nolaknya? Ya, nawar aja mungkin takut. Senggan ya, Itu enggak. kan menurut Anda. Sapi 20 juta bisa dijual 50 juta. Menurut Anda itu Daripada begitu. nawar gua jadi nggak enak, mendingan gua bayar. Tapi kan bener kan, sapinya terdistribusikan dengan baik. Oh enggak, justru enggak. Sapi itu disebut di sini. Sapinya masih di kandangnya. Sampai sekarang. Uangnya udah dipakai. Sampai sekarang. Ya, saya belum dengar sapinya udah di BJB. Kemarin saya ke BJB, intip-intip nggak ada sapi. Ya mungkin bukan di BJB-nya, mungkin sapinya Kang. Ya, saya nggak tahu lah. Yang jelas sapinya masih di kandang. Di kandangnya, berarti di kandang tuh masa BJB punya kandang sih? Ngapain sih BJB beli sapi? Boleh nggak sih BJB bikin kandang sapi di Ya, kantor? masa bikin Waktu itu kandang di kasusnya kalau nggak kantor? salah, mencuat waktu kurban kan? Oh, Ada aja tuh. Setelah kurban. Setelah. Di situ malah aneh. Jadi buat apa ya? Ya, buat jual dedet, buat Persib. Menghendaki atau saya meminta kepada Polda untuk ini berjalan secara objektif. Ini betul-betul diperiksa semua yang terkait. Jadi semua berjalan sampai ke kejaksaan, sampai ke pengadilan. Untuk kebenaran ini dibenarkan oleh putusan pengadilan. Baik itu saya yang salah, baik itu informasinya yang salah, baik itu pejabat-pejabat yang salah. Dengan konsekuensi pengadilan, apapun putusan pengadilan, konsekuensinya saya akan Ya, jalankan harus sebagai begitulah. pelanggaran. Ya, mohon maaf, ini gubernur, yang satu lembaga perbankan milik pemerintah, milik rakyat. Ya, konsekuensinya semua ada. Itu ada di pasal-pasal korupsi. Itu tujuan saya. Apa tuntutan Akang? Ya, diadili sesuai pasal-pasal yang harus yang harus dipasalkan terhadap gubernur dan BJB. Nah, itu konsekuensi dari seorang pejabat. Pejabat itu bukan harus dilindungi sama rakyat, dikontrol. Betul. Jadi sekarang saya mengontrol rakyat yang julid sama saya. Terus, begitu juga Kang Adam. Sorry nih ya, saya ke Kang Adam. Pernah nggak dengar saya minta maaf? Deddy Mulyadi ini memframing seakan-akan dirinya paling benar dan saya salah. Salah benar itu yang menentukan hakim di pengadilan. Putusan pengadilan. Karena apa? Ini sudah merupakan produk hukum jadinya. Sedang diproses hukum di Polda. Saya nggak perlu maaf. Saya perlu ini dibongkar. Ya, ngapain? Maaf terus saya untungnya apa? Berarti dia sedang memframing bahwa diri saya salah dan dia memvalidasi diri sendiri bahwa dia benar. Bohongan-kebohongan Deddy Mulyadi ini banyak kan. Bahwa pejabat itu bukan harus dipuja-puji. Pejabat itu harus dinilai oleh kita. Bagaimana kebijakannya, bukan bagaimana retorikanya apalagi kontennya. Ketika pejabat membuat satu kebijakan yang bisa dirasakan oleh rakyat, baik atau buruk, kita boleh membicarakannya. Jangan sampai kita tidak
berani membicarakannya, hanya takut kita dibully oleh buzzer-buzzernya. Nah, sobat semuanya, seperti itu dia tadi ya statement terbaru dari Dodi Permana di salah satu podcast. Lalu seperti apa nih tanggapan dari Gubernur Jawa Barat, Kang Deddy Mulyadi, karena KDM ini langsung menanggapi ya terkait ucapan Dodi Permana ini yang dianggap oleh sebagian besar orang ini merupakan fitnah terkeji kepada Gubernur Jawa Barat ini. Coba kita simak sama-sama ya, seperti apa nih jawaban dari Gubernur Jawa Barat. Assalamualaikum, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan seluruh warganet dimanapun berada. Ada postingan yang menuduh saya bahwa saya memberikan bonus pada Persib menggunakan uang dari BJB dengan jual dedet sapi. Saya ucapkan terima kasih ya atas postingannya, padahal kalau lihat tayangan YouTube saya, TikTok saya, di situ sudah sangat terbuka kok. Uangnya itu diambil dari BJB, nilai yang diambil di BJB 800, dari tabungan yang ada di BJB, tabungannya tabungan Deddy Mulyadi. Tabungan itu diisi dalam setiap waktu berdasarkan penghasilan yang saya miliki. Dan saya mengambilnya 800 juta untuk diberikan bonus kepada Persib Bandung. 200 juta bersumber dari uang yang saya bawa dari rumah. Semuanya 1 miliar. Kenapa sih saya tayangkan waktu itu? Ya ini, tujuannya untuk tidak menjadi fitnah. Jadi orang membuat berita-berita hoax, berita bohong, menyesatkan dengan tujuan tertentu. Setelah ditayangin terbuka saja masih ada yang dipelintir-pelintir, masih ada yang membuat berita bohong, isu-isu yang menyesatkan. Nah kalau kemudian dituduh bahwa uangnya itu bersumber dari BJB jual dedet sapi, ya dicek saja nanti saya lihat di rekening saya. Ada nggak uang yang masuk 1 miliar dari BJB hasil jual dedet sapi? Gampang itu ya. Untuk itu saya ucapkan terima kasih. Dan saya melihat sih bahwa hampir 99 warganet tidak mempercayai tayangan atau berita bohong tersebut. Saya juga nggak percaya. Semoga yang membuat berita bohong ini segera disadarkan dan saya memaafkan. Karena itu pekerjaannya tiap hari. Jadi kalau tidak membuat berita menyerang saya, mungkin kehilangan pekerjaan. Nggak makan dong dia nanti. Kade kos kamari ngomong we ahiji, tapi informasi teh ti eceuk jeung cenah. Kade eta setiap ucapan yang dilontarkan di sosial media itu harus ada pertanggungjawabannya. Apalagi ya bentuknya geus menuduh. Tuduhan serius ieu teh. Kalau misalkan tidak terbukti tuduhannya atau fitnah, dua pihak yang dirugikan. Yang pertama nama baik Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi. Yang kedua nama baik Bank BJB. Lamun misalkan aing jadi ente nya, mengaku sebagai aktivis membela rakyat, tidak ingin melihat Jawa Barat dipimpin oleh oknum pejabat korup misalkan. Aing mah moal babibu, moal koar-koar di sosial media, ku aing langsung dilaporkeun. Bawa berkasna ke kejaksaan, ke KPK, apalagi posisinya gitunya. Kita teh sebagai terlapor, dilaporkan gitu oleh pihak yang merasa dirugikan. Lamun misalkan eta informasinya bener gitu, datana urang megang, ku aing mah dilawan oge secara hukum deui, saling lapor adu data, ngalawana di persidangan. Dipikir-pikir sia mah teu jauh beda jeung Roy Suryo CS. Ngaku boga bukti gitu, koar-koar di sosial media, giliran geus ditewak ngeluk. Ujung-ujungna flying victim, merasa paling terzolimi. Sok atuh lamun misalkan omongan maneh bener ya KDM sok menta-menta duit ke BJB atau menta-menta duit ke Madam gitu, salah satu pejabat tertinggi di BJB, buktikeun. Jangan hanya sekedar ngoceh di sosial media. Lamun ngan saukur ngomong mah ya budak leutik oge bisa. Budak leutik oge bisa nuduh tanpa bukti mah. Tapi kan lamun misalkan disebut budak leutik. Ini dam truk dari Rumpin Bogor. Namun aya anu gelo cokot angkut. Sebab kalau orang yang ODGJ di jalan dibiarkan, itu tandanya pemerintahnya hilang.